Hari ini kita akan melanjutkan penghakiman dari kitab suci macam kedua. Kita telah membicarakan tentang penghakiman diri terhadap dosa diri, yaitu penghakiman dari hati nurani. The spirit of man is the lantern of God. Roh manusia adalah pelita Tuhan Allah yang Tuhan taruh di dalam hati untuk menyinari, untuk memberitahu kepada kita semua keadaan yang berada di dalam hati sanubari kita masing-masing. Berarti hati nurani utusan Tuhan, hati nurani representatif Tuhan, hati nurani wakil Tuhan. Inilah keistimewaan yang membedakan manusia dari semua binatang. Karena binatang selalu berada di dalam eksistensi diri. Tidak ada eksistensi relatif terhadap diri. Orang Prancis Jean-Paul Sartre mengatakan di dalam eksistensi dibagi dua. Being in itself and being to itself. Dan demikian manusia berada di dalam eksistensi diri, manusia berada di luar eksistensi diri, dan bereksistensi menghadap eksistensi diri yang di dalam. Maka manusia mempunyai memecahkan diri di dalam subjektivitas dan objektivitas. Waktu saya berada di dalam eksistensi subjektivitas, saya berada, tapi bukan berada secara mutlak. Saya berada secara relatif. Karena ada keberadaan diri yang di luar diri, yang sedang menghadapi berada di dalam diri, ekstansi diri. Sehingga diri menilai diri. Diri mengkoreksi diri. Diri menginspeksi diri. Diri menghakimi diri. Diri menghukum diri, diri mendegur diri. Saya percaya kita semua mempunyai pengalaman seperti ini. The relative existence in itself and to itself. Relasi diri dan relasi terhadap eksistensi diri. Kedua ini menjadi satu, itu namanya manusia. Dan manusia sangat susah pada waktu pengkritikan diri, penilaian diri, penghakiman diri menjadi keras, yang tidak tahan bisa sampai gila, bisa sampai bunuh diri. Meskipun orang lain tidak mempersoalkan, tidak menghiraukan apa yang terjadi, tapi diri sendiri terlalu persoalan terhadap apa yang terjadi pada diri, sehingga diri menegur diri, diri membenci diri, diri mengadili diri, diri mengkritik diri, diri mengevaluasi diri, sampai akhirnya menjadi gila atau menjadi harus membunuh diri untuk menyelesaikan sesuatu pengkritikan, pengadilan diri terhadap diri yang sangat menakutkan itu. Saudara-saudara, paling senang, paling penting adalah diri berdamai diri karena tidak ada teguran dosa. Nah, itulah bahagia. Bahagia bukan karena uangnya banyak. Bahagia bukan karena rumahnya besar. Bahagia bukan karena nyonyanya cantik atau realisasi puas. Bahagia karena diri tidak menegur diri. Gampang tidak? Tidak gampang. Hanya bagian pertama ini saja. Cukup engkau baik-baik ingat dan baik-baik mengkoreksi hidup supaya menjadi a man to live with peace itself. Di dalam filsafat kuno 2400 tahun yang lalu di Greka
ada orang bernama Epicurus. Dia mengatakan damai itu hanya dicapai dari 3 aspek. Pertama, diri berdamai dengan diri. Ini dasar. Kedua, diri berdamai dengan orang lain. Ketiga, diri berdamai dengan alam. Kalau ketiga perdamaian ini sudah tercapai, engkau hidupnya tenang, sejahtera, damai, sentosa, dan tentram selalu. Tapi kalau engkau tidak bisa damai dengan diri sendiri, sendiri menjadi musuh sendiri, sendiri benci sendiri, sendiri tidak puas sendiri, hidup sangat tidak tentram, dan hidup itu seolah-olah entah mau kemana dan bagaimana bisa mendapatkan ketentraman, kestabilan hidup. Kalau engkau tidak berdamai dengan orang lain, ribut tidak habis-habis. Hidup di dunia seperti di neraka, karena engkau tidak mempunyai perdamaian diri dengan orang lain. Ketiga, kalau tidak ada damai diri dengan alam, waktu musim mesti menanam, engkau mau menuai, engkau akan nol hasil. Jikalau musim mesti menuai, engkau cuma tidur dan malas, engkau akan miskin, tidak ada makanan. Maka the time to sow, the time to reap. Kapankah kita harus mengikuti jadwal alam semesta, mengikuti musim-musim daripada waktu yang berubah terus? Engkau harus mempunyai keharmonisan yang penting. Di situ terletak rahasia sukacita, terletak rahasia hidup damai. Saya mengasar filsafat sudah lebih 50 tahun. Saya mengetahui banyak orang hidup suka melanggar hukum, dalil, dan semua peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. We are not created independently with everything according to our desire and according to our own will. Manusia tidak dicipta untuk sewenang-wenang mengikuti kemauan diri kita masing-masing. Manusia dicipta di dalam sesuatu situasi yang sudah di-set up, seperti computerized. Kita setelah dicipta di dalam keadaan yang sudah dikomputerisasikan, sehingga kita mesti belajar bagaimana menghadapi diri, bagaimana bereaksi terhadap segala aktivitas diri, bagaimana memperlaksanakan kebebasan dan kemauan diri sehingga kita hidup di dalam keharmonisan. Ini penting sekali. Saudara-saudara, banyak orang maunya hidup sederhana, hidup seenak mungkin, dan tidak memikirkan secara tuntas akibat sewenang-wenang itu apa. Kalau kita hidup sewenang-wenang, sebebas mungkin, dan tidak bertanggung jawab, dan tidak memikirkan lebih dalam, kita akan menemukan kesempitan, menemukan konflik, menemukan ketidakharmonisan, sehingga kita lost di dalam kesulitan, di dalam ikatan yang komplikasi, dan akhirnya tidak tahu bagaimana menempuh jalan keluar. Saudara-saudara, ini adalah apa yang kita perpanjangkan dengan khotbah kemarin. Hari ini saya mau bicara tentang penghakiman yang kita lihat dari Alkitab. Penghakiman format kedua, penghakiman antara manusia dengan manusia. Tidak ada manusia hidup independen, tidak ada penilaian, tidak ada penghakiman, dan tidak ada relasi dengan orang lain. Kita hidup kita dan kelakuan kita
dinilai oleh orang lain setiap saat. Orang ini beres, orang ini jujur, orang ini nakal, orang ini licik, orang ini tidak pernah sungguh-sungguh dengan hati yang hadir di dalam kelakuan. Maka mereka menilai, menghakimi kita. Ini adalah the second judgment in human relationship. Pertama, saya menghakimi saya sendiri. Kedua, saya dihakimi oleh manusia yang lain. Yang disebut manusia lain boleh dikatakan 3-4 lapisan. Lapisan pertama, orang keluarga sendiri. Kedua, lapisan relatif kita di sekitar kita. Ketiga, relatif masyarakat di dalam bangsa, suku, wilayah, kota, tempat tinggal kita. Keempat, dinilai di dalam sejarah. The judgment from your family members, the judgment from your relatives, the judgment for your country, your nation, your tribes, your and surroundings, and the judgment from the history. Ini 4 hal tak bisa kita lepas. Atau orang hidupnya sangat bernilai, tetapi orang lain tidak peduli. Ada orang tidak dikenal oleh sesama manusia di pinggirnya, tapi sejarah mencatat keagungannya. The judgment from history is very, very crucial. The judgment from history is very, very dangerous. Kalau engkau sekali dinilai jahat, tidak baik, dan dicatat di sejarah, reputasimu dan pengertian manusia kepadamu sulit dicoret, sulit dihapus, sulit dikoreksi beratus-ratus ribu tahun. 100 tahun yang lalu ada seorang dilahir di dunia, lahir di Austria, besar di Jerman, mempunyai ambisi luar biasa. Dalam buku yang ditulis namanya My Campus, saya punya perjuangan. Buku itu setiap huruf harus membunuh kira-kira 17.000 manusia. Orang ini akhirnya namanya busuk sekali, dibenci seluruh dunia, lalu tidak tahu kuburan di mana, dan dia namanya menjadi nama yang sangat-sangat busuk di seluruh sejarah. Orang ini namanya Hitler. Waktu Hitler dilahir, seorang anak laki-laki yang ganteng, yang tubuhnya, matanya, mukanya sangat sehat dan sangat lucu, sangat menyenangkan. Tapi waktu matinya menjadi orang yang dibenci oleh ratusan juta manusia di dunia. Karena apa? Diadili oleh sejarah. Diadili oleh masyarakat. Diadili oleh manusia yang lain. This is a second judgment. Saudara, kita bicara tentang judgment. Kalau mungkin tetap saya akan menjilidkan menjadi buku yang tebal. Sebagaimana kita bicara tentang doa Bapa kami, kita bicara tentang 10 hukum, kita bicara tentang iman rasuli, kita juga akan menjilidkan buku-buku khotbah di bukit, menjilidkan penghakiman di dalam kitab suci. Ini semua magnus opus. Ini semua karya yang tebal, topik yang besar, dan satu pikiran yang sangat penting. Berbahagialah engkau ikut kebaktian di sini, karena engkau dididik secara teratur, setiap khotbah dengan logika, dengan penguraian sangat bertanggung jawab, di dalam pikiran yang tertib, dan di dalam logika yang kuat. Saudara-saudara, engkau bilang, oh tak apa-apa, saya tidak ikut kebaktian. Seperti bebas. Tapi engkau tidak pernah mengetahui kerugian yang engkau alami berapa banyak.
kerugian yang engkau tidak mungkin mengisi kembali. Berapa serius? Saudara-saudara, kita masuk ke dalam tema penghakiman manusia kepada manusia. Manusia kepada manusia, hubungannya hanya berlaku di dalam dua kategori. Mencintai atau membenci. Kalau manusia mencintai manusia, apapun bisa dikasih. Apapun berani berkorban. Karena cinta. Yang kau cintai, kau memberi barang. Tidak pelit. Engkau memberikan sesuatu. Engkau tidak rasa terlalu kasihan, sayang. Jangan kasih. Kasih saja. Itu karena cinta. When you love a person, you will not be stingy. Will be big heart to give and willing to sacrifice yourself. Pada waktu benci satu orang, engkau akan mempunyai emosi yang sangat-sangat jahat. Emosi yang sangat-sangat tidak senang. Dan akhirnya kelakuan yang apapun mungkin terjadi. Dari manusia kepada manusia. Itulah relasi yang mempunyai variasi yang besar dan mempunyai keadaan yang sangat menakutkan. Waktu satu manusia benci kepada manusia lain, dia mungkin melakukan kejahatan yang begitu besar sampai sulit dibayangkan bagaimana mungkin manusia mempunyai tingkah laku yang begitu kejam ke manusia yang lain. Hanya karena satu istilah, benci. Benci bisa terjadi antara suami istri. Yang tadinya begitu cinta sampai mau nikah. Tapi akhirnya menjadi benci sampai mau membunuh sebelah. Saudara-saudara, benci bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Di dalam satu peristiwa engkau tidak langsung engkau putar dari cinta menjadi benci. Dan engkau melihat yang kekasih menjadi musuh. Di dalam kebencian itu sudah ada penilaian. Penilaian itu penghakiman. Penghakiman kalau sudah terjadi kebencian menjadi sumber pembunuhan. Dan dari tidak senang menjadi benci. Dari benci menjadi membunuh. Dari pembunuhan menjadi putus hubungan, memusnahkan pihak yang lain. Ini menakutkan. Dan sebelum terjadi seterentetan ini, ada satu istilah, menghakimi orang. Apakah manusia berhak menghakimi orang lain? Yesus berkata, jangan menghakimi orang lain. Kau juga tidak dihakimi orang lain. Alkitab mengatakan, mengapa menghakimi orang lain? Tidak tahukah orang itu mempunyai tuannya sendiri? Wah, saya takut. Don't you know anybody you hate or you judge, they have their own master. Artinya apa? Engkau bukan yang berwenang, engkau bukan yang mempunyai hak mutlak untuk membenci, menghakimi dan mengkritik orang lain. Karena hak itu ada di tangan Tuhan. Tuhan menjadi Tuhan setiap manusia. Setiap manusia boleh dihakimi hanya oleh Tuhan secara penghakim yang terbesar. Tetapi manusia lain tidak boleh. Engkau benci orang, menghakimi orang. Engkau mengatakan kalimat untuk merugikan atau memfitnah orang lain. Engkau sedang melakukan pembunuhan yang halus. Yang kelihatan tanganmu tidak berdarah. Kelihatan engkau belum bertindak, engkau tidak merugikan orang lain. Tapi kalimat-kalimat itu mengandung kebencian, racun, mengandung kejahatan yang sangat merugikan orang lain. Saudara-saudara, why you judge others? Kenapa engkau menghakimi orang lain? Menghakimi orang lain itu bukan hak resmi yang kita harus ada. Menghakimi orang lain itu adalah kerancangan atau satu kesembronoan daripada manusia yang tidak tahan diri.
Saudara-saudara, di dalam kitab suci mencatat relasi manusia dengan manusia. Daripada saudara ke saudara, menjadi kebencian dan pembunuhan. Ini terjadi generasi pertama setelah Adam. Di mana kakak benci adik, kakak menghakimi adik, dan akhirnya mengeluarkan tangan yang membunuh adik sendiri. Kain dan Habel. Ada satu lukisan di mana orang tua dua orang memegang tubuh seorang laki-laki yang muda, yang bagus sekali. Posturnya, dagingnya, tangannya begitu indah, tapi sudah mati. Yang menjadi ayah menangis, yang sedih ibu menangis. Saya tidak tahu itu apa. Sampai akhirnya saya menemukan itu ada lukisan Adam dan Hawa sedang mempeluk anaknya yang mati karena dibunuh kakaknya terakhir kali. Dan di dalam tubuh tiga orang itu, daging daripada Adam, Hawa lebih merah-merahan. Daging daripada mayat yang mati lebih pucat, lebih putih. Itu Adam, Hawa, dan Abel. Saudara-saudara, waktu Kain membunuh Abel, hatinya menghakimi, harus mati. Itu penghakiman manusia kepada manusia. Waktu Kain membunuh Habel, dia mengatakan, saya benar, kamu salah. Saya akan menghukum kamu. Lalu dia membunuh adiknya sendiri. Adiknya tidak membalas, atau tidak berhasil membalas. Adiknya sudah mati, darahnya dialirkan, berceceran di tanah, masuk ke dalam bumi. Sesudah itu, suara Tuhan menanya, Kain, Kain, apa Tuhan? Di manakah saudaramu? Apakah saya harus menjaga saudara? Sudah bunuh, tidak ngaku dosa, masih galak. Nah, inilah relasi manusia dengan manusia. Ada darah yang menyatakan ketidakadilan bersuara keluar dari tanah ke dalam telinga saya. Our God is not the deaf. Allah kita tidak tuli. Allah kita tidak buta. Waktu engkau melakukan pembunuhan, Allah lihat. Waktu yang dibunuh bersuara darahnya dari tanah, Allah dengar. I listen to his cry. I saw what you have done. You cannot deceive me. You cannot cover every kind of your doings before me. Jangan mengkelabui saya. Ini berarti relasi manusia dan manusia tidak mungkin tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ini berarti penghakiman manusia dan manusia tidak mungkin tidak dituntut oleh Tuhan. Saudara, hari ini hatimu benci siapa, Tuhan tahu. Hari ini engkau menghakimi siapa, Tuhan ngerti. Hari ini engkau menghina siapa, engkau memperlakukan ketidakadilan kabar siapa, Tuhan semua lihat. Dan suara ketidakadilan dari orang yang kau lakukan, orang yang kau hina, semua Tuhan dengar. Karena ini penghakiman yang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Manusia menghakimi diri, itu namanya the judgment of our conscience. Manusia menghakimi orang lain, itu namanya the judgment in between human beings. Semua harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab menulis lebih jelas dari buku apapun tentang penghakiman manusia kepada manusia. Di dalam keluarga ada penghakiman antara saudara dan saudara. Suami istri ada penghakiman. Saudara-saudara ada penghakiman. Antara bangsa dan bangsa ada penghakiman. Antara kelas masyarakat dan kelas masyarakat ada penghakiman. Dan semua Tuhan melihat
Dan akhirnya Tuhan menuntut, dan terakhir masih ada penghakiman yang terbesar. The last judgment of God all over the world. Ini penghakiman Allah terhadap seluruh dunia. Waktu orang menikah senang karena sudah boleh mencintai pacarnya, bisa menyetubui orang yang paling dia cintai. Lalu tidak berapa lama lagi, 9 bulan, 10 bulan lahir anak. Oh, senang. Manusia melahirkan manusia. Ini rahasia terbesar. Ini anugerah paling manis. Waktu kita melihat anak kita kecil, tapi ada mata, ada hidung, ada kuping, ada mulut. Begitu mungil dan begitu menyenangkan. Kita sebut dia anak. Dia sebut kita bapak. Lalu kita rela kerja setengah mati, cari duit, beri makan, membesarkan dia dari bayi umur 1, 2, 5, 8, 10, 20 menjadi dewasa. Lalu kita lihat, kita yang mulai tua, mulai jelek, anak-anak kita begitu ganteng, begitu cantik, begitu sehat, begitu sempurna. Kita sendiri tidak pernah mau iri anak. Karena itu anak saya kok apa diiri. Kita nikmati, kita banggakan. Kita mempunyai sesuatu enjoyment. My son, my daughter, my descendant, my representative. Tetapi akhirnya terjadi ketidakadilan di dalam memperlakukan setiap anak. Kalau papa mama ditanya, anak mana yang kau paling sayang? Oh, saya sama saja. Itu omong kosong. Kadang-kadang tidak bisa hindar. Engkau lebih cinta yang taat. Lebih tidak cinta yang suka kurang ajar. Kadang-kadang engkau lebih cinta yang ganteng. Tidak cinta yang lahirnya jelek rupanya. Cintai yang rajin, yang bersih, dan yang kelakuannya menyenangkan orang lain. Demikian judgment mempengaruhi the deal of you to your children. Itu menjadi sumber ketidakadilan di dalam keluarga. Yakub mempunyai 13 anak, 12 laki-laki, 1 perempuan. Anak-anak laki-laki dari yang paling besar sampai paling kecil, bedanya belasan tahun. Kalau rata-rata 1,5 tahun satu anak, 12 anak perlu waktu 18 tahun. Kalau rata-rata setiap tahun 1 anak, kasihan istrinya. Paling sedikit memerlukan 12 tahun. Kalau rata-rata 2 tahun 1 anak, dia menunggu anak terakhir lahir. Paling sedikit mesti tunggu 24 tahun. Atau kalau 13 orang 26 tahun. Sehingga Ruben, Simeon, terus sampai Yusuf dan Benyamin. Itu bedanya lebih, mungkin 15-20 tahun. Saudara-saudara. Lalu makin kecil, makin disayang. Dan kesayangan Yakub terhadap anaknya memuncak pada anak ke-11. Namanya Yusuf. Apa Yusuf lebih ganteng? Atau lebih lincah? Atau lebih pinter? Atau lebih sehat? Kita tidak tahu. Tapi Alkitab mengatakan, Yakub mencintai Yusuf lebih daripada anak-anak yang lain. Kalimat ini dicatat dan dicatat lagi. Yakub memberikan pakaian yang berwarna-warni yang paling mahal, yang paling indah untuk Yusuf. Seorang yang mencintai orang lain paling suka kalau orang lain itu pakai pakaian yang indah. Selain cantiknya, selain gantengnya, waktu dia pakai pakaian indah, engkau lebih menikmati di atas ganteng tambah ganteng, di atas elok tambah elok, di atas cantik tambah cantik. Engkau menikmati kalau dia pakai pakaian yang bagus. Tetapi kalimat ini mengakibatkan penghakiman saudara terhadap adiknya yang namanya Yusuf. Sehingga menjadi satu nasib
kemalangan yang datang kepada Yusuf itu. Mereka benci Yusuf. Mereka mengkerjain Yusuf. Dan akhirnya mereka menjual Yusuf. Mendapatkan uang dibagi-bagi. Lalu mereka berusaha merebut pakaian yang paling bagus itu. Dilumuri dengan darah domba. Membawa pulang kepada ayahnya. Anakmu sudah mati. Karena dimakan oleh serigala. Diterkam oleh macan atau singa. Coba dia bajunya penuh dengan darah. Ini mengakibatkan satu tragedi yang bikin Yakub nangis, sedih, susah, puluhan tahun. Karena anak yang paling dicintai sudah tidak ada. Anak yang paling disayang sudah dimakan oleh singa. Waktu Yakub memikirkan bagaimana dagingnya digigit oleh singa, dirobek-robek oleh serigala, hati dia hancur dan dia rasa hidup tidak berarti, seperti mayat yang masih bergerak. Di dunia ini tidak ada arti. Dia melewati hidup yang begitu sedih puluhan tahun. Sampai akhirnya waktu dia umur 117, mendengarkan Yakub masih hidup. Oh, anakku masih ada. Baru dia mulai hidup kembali. Mulai rasa bahagia. Dan dia tidak percaya. Benarkah dia ditipu puluhan tahun? Benarkah anaknya masih ada di dunia? Waktu dia ketemu dengan Yusuf. Yusuf waktu itu paling sedikit umur 45. Karena adiknya waktu ketemu dengan Yusuf, Benyamin bawa sekeluarga sampai di Mesir, sudah mempunyai 10 anak. Kalau Benyamin mempunyai 10 anak dan nikahnya umur 30, paling sedikit Benyamin sudah 42, 45. Yusuf pasti lebih tua karena kakaknya. Dan waktu itu Yakub 117. Tidak bisa lihat dengan jelas. Dengan buram dan samar-samar dia memegang tangan Yusuf. Engkaukah anakku yang aku paling mencintai? Saya tidak pernah mimpi, tidak pernah mengerti bahwa engkau masih hidup. Kalau begini, berpuluh-puluh tahun saya hidup ditipu oleh kekejaman yang saya tidak tahu. Saya hidup seperti orang mati. Dan sekarang saya melihat anaknya sudah umur 40 lebih. Pegang tangannya, pegang pipinya, cium mukanya. Dia seperti orang setengah gila bangun di dunia. Dan tidak lama lagi dia sendiri harus mati. Saudara-saudara, penghakiman manusia kepada manusia bisa begitu indah, bisa begitu disayang. Dan penghakiman antara manusia sama manusia bisa begitu kejam, akhirnya sangat memusnahkan nasib dan hari depan orang lain. Setelah Yusuf dijual, mereka bagi-bagi uang, lalu pulang berkomplotan. Mereka bersehati untuk menipu ayahnya dan tidak bocor rahasia kalau Yusuf masih hidup. Berpuluh-puluh tahun. Bikin sekeluarga itu tidak ada arti lagi. Papanya rasa sangat tidak berarti hidup di dunia. Dan anak-anaknya juga selalu tidak bisa menutup. Dan mereka berusaha tidak membocorkan bohong itu. Sampai papanya umur 117 baru ketemu Yusuf. Saudara, penghakiman manusia kadang-kadang kejam sekali. Penghakiman manusia yang paling kejam terjadi pada suami istri yang cintanya paling erat sebelum nikah. Kebencian manusia yang paling kejam
antara saudara-saudara yang merebut harta, saling membunuh, saling masukkan ke pengadilan, penghakiman yang tidak adil terjadi. Kalau boleh, biar adiknya mati atau kakaknya mati, sudah dia sendiri bisa mewarisi secara monopoli. Ini terjadi di Jakarta. Di dalam beberapa tahun terakhir kita melihat banyak orang yang membunuh saudara, mengadili saudara, masukkan ke dalam pengadilan penjara saudara, masukkan ke dalam peti mati saudara, hanya mau merebut kuasa, merebut nama, merebut cinta, merebut tanah, merebut segala harta benda yang diturunkan daripada papa mama. Saudara-saudara, saya mau tanya, bagaimana engkau memperlakukan saudaramu? Bagaimana engkau memperlakukan akan adik sekandungmu dengan judgment sebagaimana? Kita semua akan menghadapi Tuhan. Saudara-saudara, di dalam sejarah Inggris ada seorang raja yang namanya adalah Henry VIII, yang belajar sejarah Inggris mengetahui Henry VIII yang bikin reformasi secara tidak ada sesuatu cerita atau sesuatu peristiwa sejarah yang mulia. Martin Luther mengadakan reformasi karena doktrin harus kembali kepada Alkitab. Calvin mengajar reformasi karena dia mengajar doktrin harus kembali kepada Alkitab. Tetapi Raja Henry VIII mengadakan reformasi hanya karena Paus tidak setuju dia menceraikan istrinya, tidak memberkati dia. Dia melawan kerajaan Katolik dan dia menjadikan Anglican Church, kerja Inggris yang harus menjadi merdeka, berdiri sendiri. Ini hal yang tidak mulia. Henry VIII menikah 6 perempuan. Mukanya mirip-mirip, perempuan cantik-cantik, tetapi semua tidak melahirkan anak. Akhirnya dia sangat kesal. Menikah perempuan ini tidak ada, menikahkan itu tidak anak. Terakhir ada 1 perempuan yang melahirkan seorang laki-laki. Pada waktu dia 11 tahun sebelum mati, perempuan itu melahirkan anak. Dia senang sekali. Inilah pengharapanku. Saya ini raja. Setelah saya mati, raja jadi orang lain. Kenapa tidak ada anak saya? Kalau saya punya anak, saya akan menurunkan takhtaku kepada dia. Menurunkan mahkotaku dan jubah rajaku kepada dia. Tetapi akhirnya semua istri tidak ada anak. Hanya 1 melahirkan anak. Dia menyenangkan anak itu seperti mutiara di dalam tangan. Seperti berlian yang tidak mungkin dia lepas. Anak itu umur 11. Raja Henry VIII sudah sisa 1,5 tahun meninggal dunia, dipanggil anak itu. Anak itu namanya apa? Edward. Edward, come here. I tell you something very important. You are my son. You are my only son. I should tell you the secret of reigning over the Great Britain. Bagaimana menjadi raja, menguasai kerajaan Inggris. Bagaimana engkau boleh naik ke tahta? Dan dia mengatakan kalimat apa? I tell you, England has millions of people. And England has only 1 throne. Di Inggris ada berjuta-juta manusia, tetapi hanya 1 takhta. Kalau hanya 1 takhta, kalau engkau anakku, engkau naik tahta, saya kasih tahu rahasianya. What is that, Daddy? What is the secret that I can go up on the throne and inherit your kingdom? Bagaimanakah saya bisa naik ke atas tahta, mewarisi akan kerajaanmu? You know, Edward, many gentlemen
so ambitious to get the throne and sit there. But you are the only descendant from my life. Di Inggris banyak laki-laki yang kepingin menjadi raja. Banyak laki-laki yang ingin naik ke atas tahta. Tetapi engkau satu-satunya anak saya yang berhak. I am old now. Saya sudah tua. Saya kasih tahu rahasia. Yes, I want to know, Daddy, what is the secret of going up to the throne? You should kill them. Move their head. Take off from their body. And after you kill all those who are ambitious to get this throne, and you can go up there. Satu-satunya cara untuk engkau bisa naik tahta, yaitu potong kepala mereka satu persatu. Baru engkau bisa naik. Saudara-saudara, ini sejarah Inggris. Ini kalimat dari papa yang mempunyai hanya satu anak, yang kepingin anaknya naik ke atas tahta, dan dia memberikan rahasia kepada anaknya. Dirangkul, dicium. This is the secret. Saudara-saudara, saya kira kita semua mengetahui banyak takhta di dalam kerajaan di antara saudara-saudara yang banyak. Karena tidak mungkin raja itu cuma satu istri. Kepanjangan raja itu melampiaskan seks seenak mungkin, puluhan istri, nyonya, selir, ratu, dan perempuan-perempuan yang dipilih daripada rakyat untuk diperkosa, untuk dinikmati, untuk ditiduri di dalam istana karena dia mempunyai kuasa terbesar. Maka tidak heran kalau raja-raja mempunyai anak yang banyak sekali. Setelah banyak sekali, akhirnya tidak mungkin semua jadi raja. Lalu bagaimana? Terjadi pertarungan, terjadi penghakiman, terjadi pembunuhan antara saudara dan saudara itu. Semua ada lumrah. Jadi ada kalimat mengatakan, some children of the king are born to be killed. Some are born to reign. Anak raja ada yang dilahirkan untuk dibunuh. Anak raja ada yang dilahirkan untuk menjajah. Anak raja ada dilahirkan untuk membunuh saudara-saudara yang lain. Kita mengetahui sekarang kerajaan yang paling kaya di dunia di Thailand. Engkau sudah membunuh orang lain, bibit suka membunuh turun ke dalam kamu, keturunanmu tidak mungkin menjadi baik. Nah, saya tidak banyak bicara tentang genetika, bicara tentang akan pembalasan dendam dari Tuhan dan sebagainya. Saya kembali kepada tema, yaitu mengadili orang lain. Saudara-saudara, sekarang dia sudah mati, raja yang baik sekali, tapi pernah membunuh saudara. Keturunannya tidak baik. Karena apa? Misjudgment. Mengadili orang secara tidak adil, tapi ini sering terjadi. Saya kembali tanya, kalau engkau diadili orang lain, atau engkau diperlakukan tidak adil oleh temanmu, saudaramu, familimu, atau engkau dianiaya oleh suamimu, atau dipermainkan oleh istrimu, ditipu oleh orang-orang rumahmu sendiri, bagaimanakah? Kita hidup di dalam penghakiman diri kepada sendiri karena kita ada hati nurani. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang setiap orang mempunyai kuasa untuk mengadili orang lain, dan Tuhan kadang-kadang membiarkan. Sebagaimana Kain membunuh adiknya, yaitu Habel. Tuhan membiarkan. Lalu Tuhan menuntut, kenapa engkau membunuh adikmu? Demikian kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Kita tidak bisa membalas dendam. Cara apa kita bisa hidup dengan memperkenan kepada Tuhan? Di dalam cerita daripada Yusuf, kita melihat dia diadili secara tidak benar. Dia dikucilkan dari saudaranya. Dia dijual ke Mesir.
Dia diturunkan menjadi budak. Dia difitnah oleh nyonya Potifar. Dia dimasukkan ke penjara. Tak ada satu hal yang baik terhadap dia. Hanya karena dia dicintai oleh papanya. Karena dia ganteng. Karena dia menyenangkan papanya. Terlalu memanja dia. Akhirnya timpalah di dalam nasib dia. Kemalangan tidak henti-henti. Dijual. Dijadikan budak. Diperlakukan dengan aniaya, digoda oleh nyonya yang tidak tahu malu, dimasukkan penjara karena fitnahan. Salahnya Yusuf apa? Yusuf melakukan kesalahan bagaimana? Di dalam kitab suci tidak pernah mencatat dua orang dan tidak pernah bicarakan mereka berdosa. Satu, Yusuf. Kedua, Daniel. Bukan berarti mereka tidak berdosa. Tapi mereka telah menjadi pemuda yang terbaik di sejarah. Baiknya sampai di mana? Diperlakukan secara tidak adil. Diadili secara tidak benar. Mereka tidak pernah simpan dendam. Barang siapa yang diperlakukan tidak adil, diperkosa, ditekan, dianiaya, tidak pernah dendam, itu orang baik. Bagaimana menilai orang baik? Lihat, kalau orang itu dihina, dianiaya, dirugikan, tidak pernah balas dendam, itulah orang baik. Engkau boleh berteman dengan orang seperti ini. Dan mereka bagaimana memperlakukan ketidakadilan yang timpa kepada mereka selama hidup mereka. Mereka cuma serahkan kepada Tuhan. This is the man, so-called good man. This is a man who please God. Menyenangkan Tuhan adalah taat segala ketidakadilan yang diperlakukan kepada engkau. Menyerahkan hidup hari depan, nasibmu kepada Tuhan dan tidak pernah membalas dendam atas kerugian dirimu sendiri. Itu orang baik. Saya sudah cukup tua ya. Saya lihat orang baik yang tidak pernah balas dendam. Tidak pernah dirugikan oleh Tuhan. Meskipun rugi sekali. Dirugikan oleh manusia. Tapi akibatnya Tuhan pimpin. Kita mempunyai seorang majelis. Seorang yang rajin melayani. Suka membesuk dan menjaga museum. Setia melayani. Ganteng sekali. Dia adalah seorang anggota gereja kita yang pernah ditipu oleh pendeta sampai rumahnya diambil, ratusan juta tidak bayar. Ini pengadilan yang tidak beres. Ini pelakuan yang kurang benar dan satu tindakan yang merugikan. Tapi saya bukan melihat apa yang terjadi, apa yang menjadi dendam. Saya melihat apa yang menjadi hari depan, dipimpin Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dia tidak rumah, karena rumahnya diambil orang lain. Masuk gereja sini dengan tenang-tenang taat, dengan rajin dengarkan khotbah, dan dengan sungguh-sungguh menyerahkan nasibnya ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya Tuhan sediakan satu rumah yang tidak besar, cukup untuk dia besarkan anak-anak. Dan akhirnya anaknya semua menikah. Yang perempuan paling kecil baru nikah 2 bulan yang lalu. Dan saya melihat Tuhan memberikan menantu yang baik sekali. Memberikan suami yang baik kepada anak perempuan itu. Karena apa? Finally, God bless him. Saudara jangan lihat sementara. Lihat akibat. Alkitab mengatakan setiap orang engkau kenal, engkau memperhatikan akibatnya bagaimana. Kalau kelihatan kaya raya, besar sekali, mempunyai segala kenikmatan yang tertinggi, tapi akhirnya dibuang oleh Tuhan, apa gunanya? Kalau engkau dihina, disiksa, dirugikan, dimasukkan penjara, difitnah, seumur hidup susah sekali, tapi akhirnya diberkati oleh Tuhan, apa yang disesalkan? Kenapakah Yusuf yang begitu disiksa? Tuhan berkati akhirnya menjadi Perdana Menteri
dari kerajaan terbesar di dunia menjadi perdana menteri dari Firaun, di bawah satu orang, di atas ratusan juta orang. God lift him up. Tuhan mengangkat dia menjadi tinggi. Jangan berjuang untuk sendiri. Jangan membalas dendam bagi dirimu sendiri. Jangan menyesal dan benci orang yang menganiaya kamu. Doakan mereka dengan hati yang penuh dengan taat kepada Tuhan. Jangan menyimpan dendam. Jangan keluh kesah. Jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Terima saja yang sangat susah engkau terima. Dan Tuhan yang mempunyai mata yang bernyala-nyala seperti pedang yang bermata dua. Dia mengetahui hari depanmu akan diperlakukan dengan baik. Di dalam judgment of human being, di dalam evaluation of our neighbors, di dalam kelakuan orang-orang yang menemani kita atau masyarakat yang menghakimi kita, kita selalu diperlakukan tidak adil. Tidak apa-apa. Karena kalau kita tetap sandar kepada Tuhan, memandang kepada Dia, dan taat pimpinan Dia, Tuhan tidak merugikan kita. Tuhan tidak membuang kita. Akhirnya Dia akan bukan jalan yang luas, memberikan hari depan yang sangat terang, dan memberikan berkat yang sangat limpah untuk kita. Itu sebab pada waktu semua orang Israel tidak ada makanan, mereka mesti pergi ke Mesir, minta gandum, minta makanan daripada negara yang bukan beragama sama dengan mereka. Mereka tidak sangka Yusuf yang mereka jual ke Mesir sekarang jadi Perdana Menteri. Mereka akhirnya dipermainkan Yusuf dengan menyimpan rahasia. Akhirnya nangis, berpeluk bersama-sama. Dan Yusuf mengatakan sekalimat, maksudmu tidak baik. Maksudmu dari dulu membenci saya, menjual saya, melakukan hal yang sangat merugikan saya. Engkau bermaksud mencelakakan saya. Tetapi maksud Tuhan bukan demikian. Dia melatih saya, menguji saya, membuat saya beriman lebih teguh bersandar kepada Dia. Akhirnya saya diberkati menjadi Perdana Menteri. Inilah kehendak Tuhan. Engkau mau merugikan saya, engkau mencelakakan saya. Tuhan merencanakan saya mengalami penganiayaan, mengenai kesusahan, mengalami ujian. Menjadi orang yang tegar, orang yang teguh imannya bersandar kepada Tuhan. Dan saya boleh dipersiapkan menjadi penolong keluarga. Hei kakak-kakak saya, 10 orang yang merugikan saya. Sekarang saya membalas cinta kasih. Saya memberi makanan supaya engkau tidak kelaparan dan mati. Itu namanya penghakiman manusia yang tidak adil, dibalikkan oleh Tuhan menjadi berkat yang besar bagi manusia yang diperlakukan tidak baik. Saudara-saudara, engkau berani menjadi murid saya, engkau tidak sembarangan pergi gereja yang tidak bertanggung jawab, engkau setiap minggu dengar khotbah saya, dengar baik-baik mencintai Tuhan, baik-baik taati pimpinan Tuhan. Tuhan tidak akan membuang kamu. Amin. Tuhan akan membuka hari depan, mensediakan kesuksesan yang besar untuk engkau dan untuk anak-anak cucu engkau. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Jadi berdoa untuk kita di dalam selesai kebaktian ini.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Engkau tidak meninggalkan buatan tanganmu. Kami bersyukur Engkau menopang kami bukan hanya dengan makanan dan minuman, tapi Tuhan Engkau menopang kami juga dengan firman-Mu. Engkau menciptakan dunia ini dengan firman-Mu, dan Engkau menopang kami yang Engkau pilih, yang Engkau tebus, yang Engkau beli dengan darah yang mahal, dengan firman-Mu juga. Kiranya Engkau ya Tuhan yang memberkati, menerangi firman yang sudah kami dengar, agar kami ini boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami boleh mengisi dunia ini dengan shalom, dengan pemerintahan yang berasal dari Tuhan. Sampai semua lutut boleh bertelut menyembah Kristus sebagai Rajanya. Terima kasih ya Tuhan, berkati umat-Mu, berkati kami yang mengikuti Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.